saya share screen terlebih dahulu. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Adeline Vinda Septiani dari jurusan S2 Statistika dan Sains Data. Di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan tentang pengantar statistika matematika. Nah, untuk hari ini yang akan dibahas outline-nya yaitu ada dua materi, yaitu yang pertama ada kriteria dari penduga terbaik, dan yang kedua yaitu ada tentang pengujian hipotesis. Nah, untuk yang kriteria penduga terbaik, di mana di sini sebenarnya dia itu sudah merupakan pendugaan yang tak bias gitu, tapi kita itu ingin melihat yang mempunyai varians yang minimum seperti itu. Jadi dia itu penduga yang sudah tak bias dan juga memiliki varians yang paling minimum atau biasanya juga disebut dengan AMPO atau unbiased minimum variance. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita bahas untuk metodenya. Nah, yang pertama ada Cramer-Rao lower bound, di mana di sini untuk yang Cramer-Rao lower bound ini untuk membuktikan apakah yang kita cari itu merupakan penduga tak bias yang terbaik bagi theta. Nah, jadi untuk yang Cramer-Rao ini sendiri, dia ini lebih menitik beratkan kepada membuktikan seperti itu, bukan ke arah mencari penduganya. Nah, di sini ada misalkan untuk yang Cramer-Rao lower bound atau CRLB disingkatnya, di mana di sini dimisalkan bahwa X1 sampai Xn ini contoh acak dengan PDF probability distribution function. Nah, ini fx theta, di mana Cramer-Rao lower bound ini bagi theta itu adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada perumusan untuk yang CRLB atau Cramer-Rao lower bound ini, di mana di sini 1 per min n atau ekspektasi dari di sini ada turunan kedua dari ln fx x theta seperti itu. Nah, jadi jika penduga dari tetanya sendiri sama dengan Wx tilde yang merupakan penduga tak bias yang terbaik bagi theta, nah jika ekspektasi dari Wx tilde ini dia itu sama dengan theta, dan juga biasnya itu, bias dari Wx tilde ini dia itu merupakan 0 seperti itu, dan variansnya dia CRLB atau Cramer-Rao lower bound yang dapat dicari pada rumus yang ini. Nah, jadi tahapannya itu kita mencari terlebih dahulu ekspektasi dari Wx ini yang sudah diketahui yang merupakan penduga tak bias yang terbaik, dan yang kedua baru kita mencari untuk yang varians dari Wx ini yang akan dibandingkan dengan CRLB seperti itu. Kalau seandainya Jenny sudah merupakan penduga bias terbaik bagi theta, dan juga Denny sudah memenuhi varians yang sama dengan CRLB, nah maka bisa disebut dengan penduga tak bias yang terbaik bagi theta seperti itu. Nah, di sini ada pengilustrasian di mana dimisalkan bahwa X1, X2 sampai Xn itu dia sampai Xn itu dia itu berdistribusi identik Bernoulli, yaitu independen identik Bernoulli, di mana di sini ada parameternya itu sebesar P, dan akan kita tunjukkan bahwa X bar ini merupakan penduga yang tak bias terbaik bagi P dengan Cramer-Rao lower bound seperti itu. Nah, jadi dilihat di sini pada contoh soalnya itu di mana
di sini kita akan menunjukkan bahwa X bar ini merupakan penduga yang tak bias terbaik bagi P yang dia ini berdistribusi Bernoulli. Nah, dimana kalau seandainya kita ingin menunjukkan, nah biasanya itu menggunakan CRLB karena CRLB ini bersifat untuk membuktikan seperti itu. Nah, di sini ada suatu fungsi distribusi dari Bernoulli, di mana di sini P pangkat X dikali 1 min P, 1 min X, di mana di sini dapat juga dilihat pada apa namanya yang sudah dipelajari sebelumnya, yang sebaran apa namanya yang sebaran-sebaran untuk kontinu ataupun untuk yang diskrit, di mana kalau seandainya yang Bernoulli ini kan dia diskrit ya. Nah, kemudian di sini kalau seandainya kita lihat dari apa namanya, jadi di sini itu lebih ke tabelnya gitu. Di sini kan ada tabel. Nah, untuk yang Bernoulli dia itu kan P dikali 1 P pangkat X dikali 1 min P pangkat X kan ya. Nah, di sini tuh ada nilai tengahnya itu dia sebesar nilai tengahnya itu sebesar P seperti itu. Dan ragamnya itu dia sebesar PQ atau bisa juga disingkat P1 min P seperti itu. Karena Q itu dia 1 min P. Kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita udah mengetahui distribusi-distribusi ini, tabel distribusi ini, nah maka sebenarnya lebih mudah untuk mencari. Nah, sehingga lebih mudah untuk mencari untuk yang nilai tengahnya ataupun untuk yang variansnya. Jadi tidak perlu kita cari terlebih dahulu seperti itu. Nah, kemudian di sini ada akan dilakukan pembuktian untuk yang X bar, di mana di sini X bar ini merupakan penduga tak bias bagi P. Nah, jadi tahapan yang pertama itu kita harus mencari ekspektasi dari X bar seperti itu. Nah, jadi untuk yang ekspektasi atau rata-rata dari X barnya sendiri, di mana kan kalau seandainya X bar ini, dia itu rumusnya itu 1/n sigma XI kan ya. Nah, maka kalau seandainya kembali lagi ke sebelumnya, kalau seandainya ekspektasi dari konstanta misalnya, nah dia itu akan menghasilkan konstanta seperti itu. Jadi di sini 1/n-nya itu keluar, nah kemudian di sini sigma, terus di sini EXI, nah kemudian di sini EXI ini kita ketahui dari sini bahwa EXI-nya itu sama dengan P. Maka dia itu 1/n sigma, di sini P, kemudian sigma ini diubah karena dia nggak ada I-nya lagi, nggak ada X-nya, maka akan diubah menjadi N. Jadi 1/n dikali NP. Jadi dia itu dapat hasil untuk yang rata-rata dari X bar ini sendiri, yaitu sebesar P, kayak gitu. Nah, kemudian akan dilihat juga untuk pembuktian X bar merupakan penduga terbaik bagi P, di mana di sini apa namanya akan dicari dengan rumus CRLB. Jadi kita cari dulu untuk yang CRLB, karena kita udah tahu tadi X bar itu kan dia sama dengan P. Nah, udah itu kalau yang X bar ini sama dengan P, berarti bisa dilihat bahwa dia itu merupakan penduga tak berbias gitu. Nah, kemudian di sini kemudian akan dilihat apakah X bar ini dia merupakan penduga yang terbaik dalam artian itu penduga tak bias dan juga dia itu terbaik dalam artian juga variansinya itu minimum dengan cara apa namanya cari dulu untuk yang CRLB. Nah, di sini kan ada 1/min EX, kemudian di sini ada turunan kedua dari len fx apa namanya X bersyarat P. Dan kemudian di sini diturunkan terhadap P seperti itu, terhadap P kuadrat. Nah, kemudian di sini apa namanya step by step. Jadi pertama itu kan kita udah tahu ya fxp-nya. Fxp-nya itu kan tadi untuk yang fxp dia itu kan tadi sama dengan P pangkat X 1 min P pangkat 1 min X seperti itu. Nah, kemudian tinggal dilenkan. Jadi kalau dilenkan itu kan ke atas. Jadi kalau untuk yang dilenkan itu kan len fxp, kemudian di sini len dari P X 1 min P, kemudian 1 min X. Nah, seperti itu. Kemudian baru kalau len P pangkat X, jadi X-nya itu ke depan. Jadi X len P. Nah, kemudian ditambah, ini juga 1 min X-nya itu ke depan karena len. Jadi 1 min X, kemudian len 1 min P, seperti itu. Makanya dapat
hasilnya itu seperti ini, X ln P ditambah 1 min X ln 1 min P. Nah, kemudian karena di sini setelah dilenkan itu akan apa namanya, diturunkan, jadi kita coba untuk yang menurunkan satu kali terlebih dahulu. Nah, untuk yang penurunan yang pertama, yaitu kalau seandainya ln P ini kan diturunkan, maka kan jadinya 1 per P ya. Nah, makanya di sini X per P, terus di sini dikurang 1 min X per 1 min P. Kenapa di sini dikurang? Karena untuk yang ln 1 min P ini, dia itu kan 1 per 1 min P, akan tetapi dikalikan dengan turunan di dalamnya. Nah, turunan yang di dalam, yaitu turunan dari 1 min P, dia ini kan kita turunkan terhadap P, jadi min 1 seperti itu. Karena di sini konstanta dari P-nya itu, yaitu 1 seperti itu, min 1. Makanya jadi di sini min, di sini 1 min X karena konstantanya ini nggak diapa-apakan gitu. Nah, jadi min 1 min X dibagi dengan 1 min P seperti itu. Nah, kemudian akan dilakukan penurunan yang kedua. Nah, penurunan yang kedua juga X per P. Jadi kalau seandainya diturunkan jadi min X per P kuadrat, terus dikurang dengan 1 min X per 1 min P kuadrat seperti itu. Jadi kan dia sebenarnya itu kan dia dari XP pangkat min 1, terus di sini min 1 min X, terus di sini 1 min P pangkat min 1, seperti itu kan. Nah, jadi kan ini kalau seandainya diturunkan, di sini min 1 gitu kan, terus di sini XP, terus di sini pangkat min apa namanya, um, di sini tuh berarti kan min 1, nah terus di sini X, terus di sini P pangkat min 2 kan seperti itu. Karena min 1 dikurang 1. Nah, kemudian di sini juga sini 1 min P pangkat min 1 dikurang 1 jadi min 2, terus dikali dengan dikali dengan turunan dalamnya, yaitu min 1. Nah, makanya di sini itu didapat min XP min 2, terus ditambah 1 min X gitu kan, min 1 min X, itu 1 min P pangkat min 2. Jadi hasilnya itu min X per P kuadrat, terus kurang 1 min X, terus ini kan dia kalau pangkat min 2 ini bisa ke bawah, jadi 1 min P kuadrat. Nah, seperti itu. Itu untuk penurunannya. Nah, kemudian diekspektasikan, dirata-ratakan, jadi hasilnya itu dia kan dimasukkan untuk yang turunan keduanya, jadi min X per P kuadrat, terus dikurang 1 min X per 1 min P kuadrat, terus ini diekspektasikan. Jadi di sini apa ekspektasi dibagi dengan P kuadrat seperti itu kan. Nah, kemudian dikurang dengan 1 min EX, udah itu dibagi dengan 1 EX, terus dibagi 1 min P kuadrat. Nah, jadi kalau untuk kiri, kita kembali ke P. Makanya di sini perlu diganti gitu. Perlu diganti jadi EX ini menjadi P. Jadi min P per P kuadrat, terus dikurang 1 dikurang P, terus dibagi dengan 1 min P kuadrat. Nah, kemudian kan hasilnya itu, dia di sini kita dapat lihat bahwa di sini tinggal P. Terus di sini juga tinggal 1 min P kayak gitu. Jadi kan masih tinggal 1 per P dikurang 1 per 1 min P seperti itu. Makanya dapat nanti itu P1 min P seperti itu. Karena kan dia posisinya kalau kayak gini 1 dikurang P, terus nanti itu ditambah P. Nah, makanya jadi dia itu P1 min P. Makanya dapat 1 per P kali 1 min P. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita dapat untuk CRLB-nya, maksudnya yang di bawah ini belum sampai CRLB, tapi baru sampai ekspektasi ini. Nah, kemudian kita itu perlu mencari untuk yang CRLB secara apa namanya, secara keseluruhan. Nah, dengan cara ini ada apa namanya, dikalikan EX ini dengan min N. Jadi kan min N terus dikali min 1 per P 1 min P. Jadi dapatnya itu P1 min P per N kayak gitu. Kemudian akan dibandingkan dengan varians X bar ini.
kalau seandainya varians X bar ini sama dengan CRLB, maka kita bisa bilang bahwa X bar itu merupakan penduga yang terbaik bagi P seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari X bar-nya, di mana di sini tinggal apa namanya kita uraikan aja untuk yang X bar ini menjadi varian 1 per N sigma I sama dengan 1 bergerak sampai N XI. Nah, kemudian di sini untuk yang varian, kalau yang tadi itu kan misalnya EA, nah misalnya kan EAX, nah jadi kan kalau seandainya kayak gini, dia keluarnya itu menjadi EAX, AEX kayak gitu. Tapi kalau seandainya di sini itu varian dan X seperti itu. Nah, makanya di sini varian 1 per N ini, sigma X ini, 1 per N ini keluar sehingga menjadi 1 per N kuadrat, terus varians dari sigma I sama dengan 1 bergerak sampai N, kemudian XI. Nah, kemudian juga di sini apa namanya sigma, dikeluarkan juga sigma I sama dengan 1N, kemudian di sini varians XI. Nah, kembali lagi ke awal, di mana varians itu untuk yang Bernoulli, varians X-nya itu sebesar P dikali 1 min P. P dikali 1 min P. Nah, jadi di sini bisa kita ganti varians X-nya itu menjadi P kali 1 min P. Nah, karena di sini sudah nggak ada lagi X seperti itu, jadi diubah menjadi N. Jadi 1 per N kuadrat dikali N P 1 min P. Nah, kemudian di sini kan dapat kita coret ya, di sini N, terus di sini P1 min P. Jadi tinggal P1 min P per N. Nah, kemudian kita bandingkan gitu antara var X bar dan juga CRLB gitu. Nah, untuk yang CRLB tadi didapatkan itu kan sebesar P dikali 1 min P per N. Nah, apa namanya yang varian X bar juga mendapatkan P kali 1 min P per N. Berarti kan dia sama dengan ya. Nah, sehingga dia itu memenuhi apa namanya syarat dari penduga yang terbaik bagi P seperti itu untuk metode Kramer-Rao lower bound. Sehingga dapat dikatakan bahwa X bar ini merupakan penduga yang terbaik bagi P, yang dalam artian bahwa dia ini sudah merupakan penduga yang tak bias, terus juga dia itu juga merupakan apa namanya penduga tak bias ragam yang minimum seperti itu. Makanya di sini disebut sebagai penduga yang terbaik gitu bagi P. Atau dia ini sudah memenuhi ampuh, sifatnya ampuh gitu. Nah, kemudian yang kedua, untuk yang metodenya, yang kedua itu ada teorema Rao-Blackwell. Nah, untuk yang teorema Rao-Blackwell ini, dia itu lebih kepada untuk pencarian penduga yang terbaik seperti itu. Penduga yang terbaik itu sama juga kayak sebelumnya, dalam artian bahwa dia ini penduga yang tak bias dan juga mempunyai varians yang minimum. Nah, jadi teorema Rao-Blackwell ini, dia itu mencari penduganya gitu. Jadi memperoleh penduga yang terbaik gitu. Nah, berbeda dengan sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu kita sudah mempunyai penduganya, penduga yang tak biasnya. Terus kita tinggal membuktikan apakah dia itu merupakan penduga yang terbaik atau bukan, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang teorema Rao-Blackwell ini, di mana akan dimisalkan W penduga yang tak bias bagi tau theta dan juga T statistiknya itu cukup bagi theta. Nah, jika didefinisikan penduga yang tak bias yang lain yaitu di sini T, udah itu di sini E, W, T. Nah, kemudian maka varian dari W ini lebih dari sama dengan varian untuk yang teorema Blackwell ini. Nah, kemudian di sini ada dalil Lehman-Askef, di mana jika T adalah statistik cukup lengkap, maka di sini T sama dengan E, W bersyarat T adalah penduga yang tak bias terbaik atau MV. Nah, jadi ada beberapa langkah dalam mencari penduga yang terbaik atau penduga yang tak bias terbaik. Nah, di mana di sini akan ditentukan terlebih dahulu statistik cukupnya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk penduga statistik cukup ini ada beberapa cara untuk statistik cukup. Nah, cuman di sini mungkin kalau saya lebih ke apa namanya
sistem yang faktorial, di mana dia itu lebih, menurut saya lebih mudah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, langkah yang kedua yaitu akan menentukan penduga yang tak bias, W. Nah, kemudian akan mencari E, sigma, I sama dengan 1 bergerak sampai N. Nah, kemudian di sini XI, dan akan dikoreksi, apa namanya, dengan akan dikoreksi untuk yang di bagian sini itu agar tak berbias. Nah, kemudian akan diduga tak bias yang terbaik dengan menyamakannya. Nah, dalam mencari EWT ini diusahakan membentuk ETT, jadi sama dengan T, sehingga ini kan T ini kan merupakan statistik cukupnya ya. Nah, kemudian akan diilustrasikan misalnya diketahui Y ini berdistribusi uniform, di mana di sini dia itu 0 dan juga theta untuk yang parameternya. Atau kalau uniform itu kan A, B ya. Nah, carilah penduga yang tak bias terbaik bagi theta. Nah, di sini karena dia itu uniform, maka untuk apa namanya probability distribution function atau FKP. Nah, di sini apa namanya FY theta ini dia itu sama dengan 1/theta seperti itu. Kemudian di sini apa namanya EY dia ini sama dengan theta/2. Nah, jadi kembali lagi ke sebaran distribusi yang di tabel yang sebelumnya itu, dimana kalau seandainya uniform dia itu sebenarnya 1/B min A kayak gitu kan. Karena di sini itu B berarti 1/theta dikurang 0, jadi 1/theta untuk yang PDF-nya. Nah, kemudian untuk yang EY-nya atau rata-ratanya, di mana rata-ratanya ini juga kalau nggak salah A plus B/2 kalau nggak salah. Nah, pokoknya kalau seandainya ada distribusi-distribusi seperti ini, nah itu dapat dilihat pada ini. Nah, dapat dilihat pada tabel ini. Jadi ini tuh sangat membantu banget untuk yang tabel-tabel ini. Nah, ini kan dia nilai tengahnya kan benar ya, A ditambah B dibagi 2. Nah, kemudian tadi itu udah sampai, nah yang ini. Jadi kan dia itu dapat rata-ratanya Y itu kan sebesar theta/2. Nah, di sini Y-nya itu bergerak dari 0 sampai ke theta. Nah, kemudian akan dicari untuk yang statistik cukup bagi theta. Oh, potong ya. Akan dicari statistik cukup bagi theta. Nah, di sini apa namanya? Ini kan PDF-nya ya. F, Y, tilde, terus theta, di mana kalau seandainya tadi itu kan dia cuma F, Y, theta. F, Y, theta itu kan dia tadi itu 1/theta, tapi kemudian akan apa namanya, ikutkan sebarannya, apa namanya, akan diikutkan Y, Y1, Y2, Y3, seperti itu, gak hanya Y. Nah, makanya di sini F, Y, tilde, terus sininya theta, terus di sini sama dengan apa namanya produk dari I sama dengan 1 sampai ke N, di mana di sini apa namanya F, Y, tetanya yaitu 1/theta. Nah, kemudian kan kalau seandainya dia ini produk, berarti dia itu dikalikan ya, perkalian kayak gitu. Jadi 1/theta pangkat N. Nah, kemudian di sini posisinya itu dapat kita lihat bahwa kalau seandainya menggunakan faktorial kayak gitu, menggunakan faktorial untuk mencari statistik cukup, di mana kita itu harus ada gitu, harus ada X atau Y yang dia itu menempel gitu dengan parameternya, dengan tetanya, supaya bisa disimpulkan untuk yang statistik cukupnya. Nah, karena di sini posisinya itu hanya 1/theta pangkat N, nggak ada yang menempel Y-nya seperti itu. Dan juga dapat kita lihat juga di bagian sini, di mana untuk apa namanya, untuk batasannya itu, nah batasannya itu dia di batasan Y-nya itu Y dan juga ada tetanya seperti itu. Nah, makanya kita perlu menambahkan I ini gitu. Kita perlu menambahkan I ini
Jadi dia itu sebenarnya F, Y, terus di sini 1/θ N terus dikali dengan I. Nah, di sini sebenarnya X1, misalnya X1, terus di sini lihat batasnya. Batasnya itu dimulai dari 0 sampai ke θ. Nah, makanya di sini 0, di sini ada X2 seperti itu. Nah, kemudian juga I, di sini ada X2, terus di sini ada X1, X3 sampai di itu I X, di sini ada XN min 1. Nah, kemudian di sini ada apa namanya X, terus di sini N min 2, terus koma XN. Dan yang terakhir itu I, di sini XN, kemudian di sini dia itu X N min 1, dan juga di sini paling batas atasnya itu theta, seperti itu. Nah, dalam apa namanya dalam persamaan ini, nah kita lihat yang mana sih sebenarnya dia itu yang mengandung parameter gitu. Jadi kalau untuk yang G, T, Y ini, theta ini, D ini apa namanya diambil yang mempunyai parameter. Nah, di sini yang mempunyai parameter theta, I theta ini satu sama yang bagian sini yang mengandung theta. Nah, sehingga untuk yang GTY ini 1/θ N, terus di sini I, X N, dan juga di bawahnya tuh X N min 1, theta. Nah, dan juga sedangkan HY, nah HY-nya ini dia itu yang tidak mengandung parameter atau tidak mengandung theta. Nah, yang tidak mengandung theta ini kan dia dimulai dari I, terus di sini 0, X2, terus sampai X1, nah terus di sini sampai ke I, Xn-1, di sini Xn-2, dan juga Xn kayak gitu kan. Nah, makanya di sini untuk yang HY-nya itu dari apa namanya disimbolkan seperti ini. Nah, artinya kan dia dimulai dari sini sampai ke sini kayak gitu. Nah, sehingga untuk yang statistik cukup bagi tetanya, dia itu diambil dari yang nilai Y, yang apa nilai Y di sini sebenarnya nilai Y, di sini salah tulis, di sini nilai Y. Nah, jadi diambil di sini nilai Y yang mempunyai apa namanya theta seperti itu, yang lekat dengan theta. Nah, di sini kan yang lekat ini yang bagian ini ya, I, terus di sini YN, terus di sini YN min 1, terus koma theta. Nah, makanya di sini ini kan yang perlu jadi sorotan itu YN ya kan ya. Nah, YN, nah dia itu artinya bahwa statistik cukup bagi theta ini merupakan YN atau sama dengan maksimum dari YI seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mencari statistik cukup, cara yang kedua itu akan dicari untuk yang penduga yang tak bias. Nah, untuk yang penduga tak biasnya sendiri, maka akan dicari yang pertama-tama itu akan dicari terus sigma dari YI seperti itu. Nah, sigma dari YI, nah di sini kan kita dapat bahwa EYI ini kan seperti yang sebelumnya, EYI itu kan theta per 2. Nah, makanya di sini tinggal dimasukkan aja theta apa namanya EYI ini sebagai theta per 2. Jadi sigma terus theta per 2, jadi didapatkan yaitu N theta per 2. Menduga dia ini tidak berbias. Nah, ini kan posisinya dia itu masih berbias kan ya, karena dia tidak theta, tapi dia itu N theta per 2. Nah, kemudian akan apa namanya, akan dikoreksinya itu agar tak berbias, yaitu sigma YI akan dikoreksi menjadi W sama dengan 2 per N sigma YI. Dapatnya itu dari mana? Dia itu didapat dari, jadi kan NI sama dengan 1 YI, terus di sini N theta per 2. Kita kan inginnya kalau seandainya dia itu apa tar berbias itu kan E-nya itu kan sama dengan theta kan ya. Nah, makanya di sini tinggal kita kalikan gitu. Jadi 2 NI sama dengan 1 YI, terus di sini sama dengan N theta. Jadi kan tetanya itu sama dengan 2 per N sigma NI sama dengan 1 YI seperti itu. Nah, jadi didapatkan ini W ini yang dia itu sebenarnya yang tidak berbias, yang apa namanya yang dikoreksi.
Nah, kemudian langkah ketiga setelah kita mendapatkan statistik cukup, terus juga sudah mendapatkan penduga yang tak bias, kita cari cara yang ketiga yaitu dengan cara mencari penduga yang terbaik. Nah, untuk mencari penduga yang terbaik di mana um, di sini ada bersyarat di mana di sini yang W atau yang penduga yang tak berbias tadi itu dibandingkan dengan yang statistik cukup gitu kan. Jadi T itu statistik cukup, sedangkan yang W itu dia penduga yang tak berbias. Jadi kalau ditulis W itu tak berbias, sedangkan untuk T-nya itu dia stat cukup. Nah, kemudian di sini terus yang W-nya itu kan tadi didapat 2 per N, sigma, I sama dengan 1 bergerak sampai N, YI. Nah, kemudian di sini T-nya itu kan dia YN ya. Nah, T-nya itu YN. Nah, kemudian karena di sini konstanta untuk yang 2 per N tidak mengandung Y, nah makanya dikeluarkan. Jadi 2 per N. Terus di sini dia dipisah karena kan ingat yang tadi itu di mana dia diusahakan bahwa dia itu membentuk ETT atau di sini kan statistik cukup. Nah, jadi statistik apa namanya diusahakan bahwa bentuknya itu seperti ini. Nah, jadi karena kita ingin mengusahakan dalam bentuk seperti itu, nah makanya di sini yang keluarnya itu YN karena di sini YN, jadi yang keluarnya itu YN seperti itu. Nah, caranya di sini itu kan awalnya itu kan dia I sama dengan 1 bergerak sampai N. Nah, kemudian kalau seandainya kita keluarkan untuk yang YN ini, maka masih tinggal I sama dengan 1 bergerak sampai N-1. Jadi batas atasnya itu N-1, bukan N lagi. Karena N-nya itu udah dikeluarkan seperti itu. Nah, kemudian apa namanya di sini itu kan dia ada n min 1 terus dibagi 2 terus di sini yn kan ya gitu. Ini tuh dapat dari mana? Nah, ini tuh sebenarnya dapat dari hasil yang sebelumnya. Dimana kan kalau seandainya dia itu kan di bagian poin yang kedua ini, dimana yang bagian sini gitu kan. Dimana kalau seandainya E sigma YI, dia itu kan dapatnya itu N theta per 2 gitu kan. Nah, karena posisinya di sini N min 1, makanya kita ganti N ini menjadi N min 1. Nah, terus dibagi 2. Nah, tetanya ini diganti dengan yang statistik tadi, yaitu YN gitu. Nah, terus ditambah dengan YN karena YN bersyarat YN, itu akan menghasilkan YN gitu. Nah, jadi hasilnya itu nanti kan dia 2 per N, terus di sini N min 1 per 2, terus di sini YN ditambah YN gitu kan. Nah, kemudian kan ini sebenarnya bisa 2 YN kan. Nah, makanya jadi di sini tuh 2 per N, kelihatan nggak ya? Terus di sini N, terus kurang, jadi kayak kayaknya perlu dia itu sebenarnya yang di bagian yang di bagian sini, yang bagian situ dia kan 2 per N, terus di sini N min 1 per 2, di sini YN, terus ditambah YN, terus kan dia itu jadi 2 per N, di sini N min 1, terus di sini YN, terus dibagi 2, terus ditambah 2 YN. Nah, jadi dia itu sama dengan 2 per N. Nah, di sini kan dia N YN dikurang YN, terus ditambah 2 YN, terus dibagi dengan 2 kan ya. Nah, di sini kan dapat dicoret. Nah, terus sama dengan masih tinggal N YN, terus di sini min YN ditambah 2 YN kan jadi dapat YN, terus dibagi dengan N karena masih ada yang bagian sini. Nah, jadi hasilnya itu kalau kita keluarkan yang YN-nya itu jadi N ditambah 1 per N seperti itu. Dia bakalan sama kan. Kayak gitu. Nah, kemudian
sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak ya? Apakah ada yang mau ditanyakan atau saya lanjut? Kalau nggak ada, mungkin langsung saja saya lanjut kali ya. Nah, kemudian di sini apa namanya, selain yang tadi Rameau lower bound, terus juga ada teorema apa tadi Rao-Blackwell, dan di sini juga ada untuk menduga suatu penduga yang konsisten seperti itu. Oke, baik. Paling apa namanya ke di bagian sini dulu untuk yang materinya penduga konsisten. Nah, kemudian di sini untuk yang penduga theta n yang head ini dikatakan penduga yang konsisten bagi theta jika untuk suatu bilangan positif apa namanya epsilon ini, di mana dia itu limit yang bergerak dari n mendekati tah hingga itu p, terus di sini ada nilai mutlak untuk theta n head dikurang theta, kemudian kurang dari sama dengan epsilon, itu sama dengan satu, atau ekuivalen dengan limitnya itu yang lebih dari epsilon itu sama dengan nol. Nah, kemudian di sini akan dimisalkan untuk yang theta n yang head ini adalah penduga yang tak bias. Nah, maka theta n apa namanya head ini adalah penduga konsisten jika limit dari yang mendekat n ini yang mendekati theta hingga ini varians dari theta n head-nya ini sama dengan nol seperti itu. Nah, jadi dimisalkan misalnya theta n head ini adalah penduga yang berbias, maka untuk yang theta n yang head ini adalah penduga yang konsisten jika limit n yang mendekati theta hingga ini varians untuk yang theta n head-nya itu sama dengan nol, dan juga limit n yang mendekati theta hingga biasnya itu theta n head-nya itu sama dengan nol. Jadi apa namanya untuk bisa dibilang sebagai penduga yang konsisten. Nah, apabila dia itu penduga tak bias, maka harus memenuhi variansnya itu apabila didekati dengan tah hingga n-nya, maka akan sama dengan nol. Dan apabila dia itu tidak berbias, apabila dia itu berbias dan juga untuk menunjukkan bahwa penduga konsisten, maka selain variansnya itu harus sama dengan nol, apa namanya n-nya yang mendekati tah hingga, tapi juga biasnya itu apa namanya harus juga sama dengan nol seperti itu. Nah, kemudian ini ada pengilustrasian untuk yang penduga konsisten, di mana diketahui untuk yang FY sama dengan theta Y theta min 1. Nah, kemudian akan ditunjukkan bahwa Y head ini, Y bar ini adalah penduga yang konsisten bagi theta per theta plus 1. Nah, jadi kita ingin menunjukkan bahwa Y bar ini dia itu yang konsisten penduganya. Kemudian di sini kita dapat lihat bahwa theta Y theta min 1 ini ini apa namanya merupakan F-kabaran beta untuk yang theta, 1. Nah, di sini kan kalau seandainya apa namanya eh, untuk yang beta, itu kan dia emang batasnya itu dari 0 sampai 1. Nah, kemudian juga di bagian sini dia itu sebenarnya X kalau nggak salah alpha min 1, terus di sini apa namanya 1 min X kalau nggak salah, terus di sini beta min 1, ini kalau nggak salah. Kayak gini untuk yang sebaran betanya. Nah, kemudian kan dia hampir mirip ya dengan yang di bagian sini kan. Nah, karena di bagian sini itu apa namanya dia udah dapat untuk yang um, Y-nya itu diganti dengan X ini kan diganti dengan Y seperti itu. Nah, kemudian juga di sini ada A-1 untuk yang theta min 1 seperti itu. Nah, jadi didapatkan untuk yang sebaran ini, FI ini, itu beta theta min theta, 1. Sehingga kalau seandainya kita lihat untuk yang beta theta, 1 ini, rata-ratanya atau EY-nya itu sebesar theta per theta plus 1. Sedangkan untuk yang varians Y-nya dia itu sama dengan theta per theta plus 1 kuadrat theta plus 2 kayak gitu. Jadi ini tuh dapat lihat dari sebaran distribusinya. Nah, kemudian untuk penduga yang tak bias, maka akan dibuktikan bahwa Y bar ini adalah penduga yang tak bias bagi theta per theta plus 1. Nah, dengan cara
apa namanya perlu dilakukan rata-rata terlebih dahulu, rata-rata dari Y barnya, di mana di sini rata-rata dari Y bar itu kan berarti E terus di sini 1 per N sigma, di sini I sama dengan 1 N, sini E Y I kan ya. Nah, makanya di sini 1 per N terus E, terus di sini sigma N I sama dengan 1 YI, kemudian di sini sama dengan 1 per N, terus di sini NI sama dengan 1 YI, kayak gitu kan. Nah, makanya di sini YI ini dapat diganti dengan theta per theta plus 1. Nah, jadi didapatkan bahwa 1 per N, di sini kan dia berubah jadi N ya, karena dia posisinya kan YI ini kan akan berubah jadi theta per theta plus 1. Nah, jadi didapatkan bahwa EY barnya ini sebesar theta per theta plus 1. Nah, maka kalau kita bandingkan antara EY bar dan juga EY yang dan juga apa namanya yang di bagian sini, theta per theta plus 1, itu sama kan. Nah, makanya di sini artinya bahwa penduganya itu tak bias karena penduganya itu tak bias karena kan dia untuk yang tak bias itu EY bar dikurang yang apa namanya theta per theta plus 1 ini itu sama dengan 0 nantinya. Nah, berarti dia penduga yang untuk yang Y bar ini. Nah, kemudian di sini ada penduga yang konsisten, di mana di sini akan dicari terlebih dahulu untuk varian Y barnya karena akan dimasukkan ke dalam limitan kayak gitu. Nah, untuk yang apa namanya dicari untuk yang ragamnya atau variansnya, di sini ada varians terus Y bar, di mana di sini varians dari 1 per N sigma I sama dengan 1 bergerak sampai N YI. Nah, kemudian di sini apa namanya 1 per N kuadrat keluar, kemudian di sini sigma varians YI, dan di sini 1 per N kuadrat, terus di sini untuk yang variansnya, nah untuk yang variansnya ini, dia berdasarkan hasil yang sebelumnya, yaitu yang ini, varians Y-nya. Nah, makanya jadi tinggal dimasukkan aja variansnya itu N theta per theta plus 1 kuadrat theta plus 2. Jadi dapat hasilnya itu apa namanya sebesar theta per N dikali theta plus 1 kuadrat dikali theta plus 2. Nah, kemudian akan dilakukan pendugaan konsisten apakah dia itu Y bar ini merupakan penduga yang konsisten bagi apa namanya bagi theta per theta plus 1 kah kayak gitu. Makanya perlu dilakukan pengujian seperti itu untuk melihat terbukti apa tidak. Nah, makanya di sini akan dilakukan dengan pelimitan varians Y bar, pelimitan di mana N mendekati theta hingga. Nah, di sini kita lihat bahwa dia itu theta per N theta plus 1 kuadrat, theta plus 2. Kita lihat bahwa N-nya itu kan di bawah ya. Nah, kalau seandainya N-nya di bawah, berarti kan dia itu N mendekati hingga untuk varian Y bar ini sama dengan 0, maka terbukti bahwa Y bar ini adalah penduga yang konsisten gitu bagi theta per theta plus. Paling ini masuk yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, langsung aja ke contoh soal. Di mana di sini misalnya contoh yang pertama diketahui untuk yang fungsi masa peluang yang X adalah sebagai berikut. Jadi di sini apa namanya diketahui untuk yang FMP dari X yaitu 2X per theta kuadrat di mana X-nya itu bergerak dari 0 sampai ke theta gitu batasnya. Dan kemudian kita akan menunjukkan bahwa W sama dengan 3 sigma I sama dengan 1 bergerak sampai N, XI per 2N ini adalah penduga tak bias bagi theta. Dan kemudian akan dicari statistik cukup bagi theta dan akan dicari penduga yang tak bias terbaik bagi theta menurut teorema Rao-Blackwell gitu. Nah, di sini kan posisinya kita ingin mencari yang tak bias kan ya seperti itu. Makanya kita perlu mencari terlebih dahulu untuk yang EX-nya
gitu. Dan apa namanya kemudian baru mencari untuk nilai harapan yang W-nya kayak gitu. Nah, kemudian di sini tuh kan kita dapat lihat bahwa fx itu kan 2x per theta kuadrat. Nah, di sini jadi di sini tinggal dimasukkan aja gitu kan. Tadi itu 2x per theta kuadrat. Jadi kan dia itu fx theta sama dengan 2x per theta kuadrat. Nah, apa namanya kalau seandainya mencari nilai harapan dengan menggunakan integral, itu berarti EX sama dengan di sini kan batasnya. Nah, batasnya tadi itu kan sebesar 0 sampai theta. 0 sampai theta, kemudian di sini apa namanya X dikali dengan fx ini, jadi kan didapat fx ini kan 2x per theta kuadrat dx. Nah, kemudian di sini batasnya itu 0 sampai theta, terus 2x kuadrat dibagi dengan theta kuadrat seperti itu. Nah, makanya di sini tinggal di sini dikeluarkan dulu untuk yang 2 per theta kuadrat, karena untuk yang 2 per theta kuadrat ini dia tidak mengandung X kan ya. Nah, karena kita ingin mengintegralkannya berdasarkan X. Nah, kemudian berarti kan tinggal apa namanya 2 per theta kuadrat, terus di sini tinggal x kuadrat dx. Nah, berarti kan di sini 0 theta, kemudian 2 per theta kuadrat. Di sini kalau untuk pengintegralan itu kan 1 per 3 x pangkat 3, terus di sini 0 sampai theta. Nah, kemudian di sini 2 per theta kuadrat, 1 per 3 theta pangkat 3, kan seperti itu. Nah, baru kemudian tinggal ini dicoret nih, karena di sini masih tinggal theta. Jadi tinggal 2 per 3 theta seperti itu. Itu untuk mencari untuk yang EX-nya atau nilai harapan dari X-nya. Nah, kemudian untuk mencari nilai harapan W, untuk melihat apakah dia ini merupakan penduga yang tak bias atau tidak, nah berarti kan kita mencari EW-nya kan ya. Nah, EW-nya itu sama kayak tadi, EW berarti kan dia itu syaratnya itu EW kurang theta sama dengan 0 kan. Ini supaya disebut dengan penduga yang tak bias. Nah, kemudian di sini tinggal dimasukkan aja yang W yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu 3 sigma I sama dengan 1 bergerak sampai N, XI dibagi dengan 2N. Kemudian 3 per 2N dikeluarkan, terus masih tinggal sigma EXI. EXI ini didapat yaitu 2 per 3, jadi theta, yaitu jadi 3 per 2N dikali 2 theta per 3 N, kayak gitu. Terus karena N itu didapatkan dari sini. Nah, kemudian didapatkan ini kan dicoret nih. Nah, jadi tinggal hasilnya itu sebesar theta kayak gitu. Nah, maka karena posisinya EW-nya itu theta dan akan dikurangkan dengan theta itu karena dia menduga apa namanya karena dia merupakan penduga dari theta. Nah, jadi theta dikurang theta kan sama dengan 0. Makanya dia di sini untuk yang W ini merupakan penduga yang tak bias bagi theta. Nah, kemudian apa namanya soal yang kedua, maka akan dicari statistik cukup bagi theta seperti itu. Nah, akan dicari statistik cukupnya berarti kan dari yang 2x per theta kuadrat ini gitu kan. Nah, kemudian akan diprodukkan karena di sini posisinya kita ingin x1, x2 sampai seterusnya. Nah, kemudian di sini apa namanya diprodukkan atau dikalikan. Nah, jadi didapatkan itu 2 per theta kuadrat terus dipangkatkan pangkat n. Kemudian di sini produk dari I sama dengan 1 bergerak sampai N, yaitu XI kayak gitu. Nah, kemudian setelah didapatkan apa namanya fx bersyarat theta ini, kemudian akan dilakukan faktorisasi untuk melihat statistik cukupnya. Yang mana sih yang apa namanya yang theta ini yang x-nya ini yang nempel gitu di parameternya. Nah, karena di sini nggak ada yang nempel kayak gitu kan, karena dia saling apa ya namanya tuh saling nggak lengket gitu, nggak lengket. Nah, makanya di sini kita membutuhkan i seperti itu untuk posisinya tuh untuk supaya ada yang nempel gitu antara x dan juga theta untuk membuat statistik cukupnya. Nah, kemudian posisinya kayak tadi juga sama kayak tadi dengan apa namanya batasnya itu sebesar 0 sampai theta. Nah, makanya di sini dimulainya itu dari xn min 1 dimulai dari 0. Nah, udah itu dimulai dari 0
terus nanti itu bakalan diakhiri dengan theta seperti itu. Nah, dapat kita lihat bahwa yang nempel dengan apa namanya, yang nempel dengan parameternya di sini kan theta. Terus di dalam sini juga ada x kayak gitu kan. Nah, makanya dia itu yang nempel itu hanya yang di bagian sini. Nah, makanya statistik cukup bagi theta adalah maksimum dari XI, karena maksimum dari XI itu kan XN, seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan statistik cukup, maka akan dilakukan penduga tabias yang terbaik. Nah, penduga yang tabias yang terbaik ini dengan menggunakan perahu Blackwell yang tadi itu, di mana di sini W-nya itu kan tadi diketahui ya, yaitu sebesar 3 sigma I sama dengan 1 bergerak sampai N, XI dibagi dengan 2N. Dan kemudian untuk yang statistik cukupnya tadi itu didapatkan XN kayak gitu. Nah, kemudian dikeluarkan untuk yang 3 per 2N, kemudian di sini terus sigma I sama dengan 1 sampai N, terus di sini XI, dan ini bersyarat XN, dan kemudian KI itu statistik cukup, dia itu diusahakan seperti ini nanti modelnya, sehingga didapatkan sama dengan T. Nah, karena di sini itu XN, makanya di sini kita usahakan dia itu keluar XN-nya juga. Makanya di sini dibutuhkan pengeluarannya itu sehingga sigmanya itu N-1 seperti itu. Nah, sehingga kan dia sudah keluar dan hasilnya itu EXN bersyarat XN yang hasilnya itu sama dengan XN nantinya. Nah, kemudian di sini nah, kemudian di sini kan perlu kita cari ya untuk yang EXI-nya seperti ini gitu. Nah, kalau dapat dilihat untuk yang EXI-nya itu kan dia sebenarnya itu kan 2 per 3 N ya kalau nggak salah kan. Karena dia tuh kalau seandainya E sigma NI sama dengan 1 XI, dia itu kan dapat sebenarnya itu NI sama dengan 1 EXI, kemudian tadi EXI itu didapatkan 2 per 3 theta, 2 per 3 theta, makanya jadi dapat EXI-nya itu sebesar 2 per 3 N theta. Seperti itu. Nah, kemudian diganti untuk yang N ini menjadi N-1, jadi didapatkan itu 2 dikali N-1 per 3, kemudian tetanya juga ganti dengan statistik cukup, yaitu sebesar XN sebagai penduga dari tetanya. Nah, kemudian sehingga didapatkan hasilnya itu 2N plus 1 per 2N XN. Nah, 2N plus 1 dibagi 2N XN ini yang merupakan penduga yang tak bias terbaik bagi theta. Gitu. Sebelum ke contoh yang kedua, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada? Kalau nggak ada, mungkin saya lanjutkan aja. Untuk yang contoh yang kedua, di mana di sini diketahui X-nya itu kan dia berdistribusi eksponensial ya, dengan parameternya itu sebesar theta. Nah, di mana pertanyaannya itu, yang pertama, apakah X bar ini merupakan penduga yang efisien bagi theta? Jadi kalau untuk efisien ini maksudnya itu penduga yang terbaik gitu kan, penduga terbaik bagi theta. Kemudian yang kedua itu akan ditentukan penduga yang tak bias bagi theta berdasarkan X1 dan atau di sini X minimum. Iya, nanti PowerPoint-nya langsung saya share setelah apa namanya selesai ini, selesai penyampaian materi. Nah, kemudian di sini apa namanya penduga tak bias bagi theta ini dia akan dicari menurut teorema Rao-Blackwell. Dan kemudian akan ditentukan gitu penduga dari poin yang ke B dan juga yang ke C ini merupakan penduga yang konsisten. Sebenarnya kalau seandainya udah diketahui untuk yang distribusi ini sebenarnya lebih gampang karena posisinya sama kayak yang tadi, kita nggak perlu mencari EX-nya lagi karena sudah diketahui kalau seandainya eksponensial itu kalau nggak salah X-nya itu theta gitu, sedangkan varians X-nya yaitu theta kuadrat itu kalau nggak salah untuk yang eksponensialnya. Dapat dilihat lagi di sini kalau untuk yang
eksponensial, dia itu kan masuk ke kontinu. Nah, eksponensial itu ya nilai tengahnya itu theta dan juga ragamnya itu sebesar theta kuadrat. Nah, kemudian di sini akan dilakukan penduga efisien atau terbaik. Karena kan di sini dia akan dibuktikan kan ya, akan dibuktikan apakah penduga tersebut efisien ataukah terbaik gitu. Nah, karena di sini membuktikan, makanya kita ke CRLB atau Cramer-Rao lower lower bound ya kalau nggak salah. Cramer-Rao lower bound ya. Nah, kemudian cara untuk mencari CRLB tadi sama seperti yang sebelumnya, di mana di sini akan di learn-kan terlebih dahulu dari hasil fx dari probability distribution function-nya ini, di mana di sini dari learn-nya itu learn 1 per theta, pangkat min x per theta ini hasil dari learn-nya itu yaitu sebesar min learn theta dikurang x per theta. Nah, kemudian akan diturunkan, penurunan pertama untuk yang learn fx theta ini, di mana sini diturunkan berdasarkan theta, yaitu min satu per theta, kemudian di sini ditambah x per theta kuadrat seperti itu. Kan dia itu asalnya itu kan min dan theta. Nah, kemudian akan diturunkan penurunan kedua, di mana penurunan sama kayak sebelumnya dengan penurunan theta. Nah, di sini diturunkan kembali jadi min 1 per theta kuadrat terus dikurang 2x per theta pangkat 3. Nah, kemudian setelah dilakukan penurunan yang kedua, maka akan diekspektasikan gitu dari penurunan yang kedua ini, yaitu 1 per theta kuadrat terus dikurang, oh ini ada lagi dikurang 2x per min 2x per theta pangkat 3. Nah, kemudian diekspektasikan atau dirata-ratakan, kan ini juga sama ya, karena kan di sini yang bisa diekspektasikan itu yang ada mengandung X. Maka 1 per theta kuadrat dikurang 2 EX terus dibagi theta pangkat 3. Nah, tadi kan udah diketahui bahwa untuk yang EX-nya itu, untuk yang eksponensial itu sebesar theta. Makanya di sini dia itu dirubah EX-nya itu menjadi theta seperti itu. Nah, kemudian didapatkan hasilnya itu sebesar min 1 per theta kuadrat. Dan untuk yang pencarian CRLB, tetanya ini yaitu dengan cara EX yang tadi itu dikali dengan min N, kemudian baru 1 per yang sudah dicari yang tadi itu. Nah, kemudian kan di sini berarti N dikali min 1 per theta kuadrat didapatkan hasilnya itu sebesar N per theta kuadrat kan ya. 1 per min N dikali min 1 per theta kuadrat, jadi kan dia dapatnya itu sebesar 1 per N per theta kuadrat. Nah, makanya dia itu hasil CRLB theta ini didapatkan itu sebesar theta kuadrat per N seperti itu. Dan kemudian akan dicari untuk yang varians X bar-nya, karena kan di sini kita ingin membandingkan antara varians X bar dan juga untuk yang CRLB-nya kan ya. Nah, jadi varians X bar sama dengan varians dari 1 per N, sigma I sama dengan 1 bergerak sampai N, XI. Kemudian di sini 1 per N kuadrat, sigma varians XI. Jadi 1 per N kuadrat di sini berubah jadi N, nah kemudian di sini untuk yang varians XI-nya yaitu sebesar theta kuadrat. Jadi 1 per N kuadrat dikali N dikali theta kuadrat. Jadi didapatkan hasilnya itu sebesar theta kuadrat per N. Nah, kemudian kan dibandingkan ya nilai CRLB ini dan juga nilai varians ini. Jadi dia kan sama ya hasilnya. Nah, makanya karena dia itu sama, maka X bar itu benar merupakan penduga yang efisien gitu bagi theta. Nah, kemudian untuk yang penduga tak bias berdasarkan X1, nah di sini kan dia X1 ini artinya bahwa minimum ya, itu statistik minimum atau minimum yang X ini. Nah, kemudian pertama yang harus dicari, yaitu akan dicari dulu FKP dari X1. Nah, jadi kalau untuk yang FKP dari X1 ini, kita
kita kan tahu ya, kita harus apa namanya, nah, jadi itu dari 0 sampai X, apa namanya, fx E pangkat min X per theta ya. Nah, cuman kalau untuk di bagian FKP-nya ini, T-nya itu, X-nya itu diganti dengan T terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian di sini 1 per theta, di sini tinggal diintegralkan dari yang tadi itu. Jadi 1 per theta di min theta E pangkat min T per theta kayak gitu. Kemudian dengan batasan itu 0 sampai X. Jadi sehingga didapatkan untuk yang FKP 1 min E pangkat min X. Nah, kemudian di sini kita misalkan M itu sebesar X1 atau statistik minimumnya. Nah, kemudian akan dicari untuk yang fungsi atau yang probability distribution function untuk yang X1 atau untuk yang M yang sudah dimisalkan. Karena di situ FXM kayak gitu. Statistik tataan namanya. Nah, statistik Nah, ini tuh statistik tataan. Nah, jadi ada rumus yang secara umumnya itu kan dia GI, terus di sini X, terus di sini N faktorial, I min 1, di sini N min 1, sini faktorial, di sini faktorial juga, terus di sini F, X, terus di sini I min 1, terus F, X, X, itu kan 1 min F, X, terus di sini N min I seperti itu. Nah, kalau seandainya di sini tuh statistiknya itu minimum, yaitu di sini 1. Nah, kalau yang 1 itu berarti kan di sini 1 min 1 kan ya. Nah, berarti yang di bagian sini yang nggak ada gitu. Jadi masih tinggal yang di bagian sini gitu. Tapi tapi kalau seandainya apa namanya, tadi itu kan kalau seandainya X-nya itu 1, maka kan tadi berarti N di sini 1 min 1, di sini N min 1. Nah, kemudian di sini um, F X 1 min 1, F X X. Kemudian di sini 1 min Fx. Nah, di sini N min 1 seperti itu. Nah, di sini kan pangkat 0 berarti kan dia 1 ya, anggap ini kan 1. Nah, terus kan di sini 1 min 1 apa namanya, ini kan ya. Nah, udah itu 0 faktorial. Nah, kemudian jadi di sini tuh N faktorial dibagi N min 1 faktorial, jadi kan didapat N kayak gitu. Nah, makanya jadi untuk yang fungsi tataan untuk yang X1 ini, jadi didapatkan NFX 1 min Fx N min 1. Nah, ini untuk perumusan dari statistik tataan untuk yang X minimum seperti itu. Nah, jadi di sini tinggal dimasukkan aja dari perumusan yang tadi. Tadi kan udah dicari untuk yang fxm-nya, yaitu 1 min E minus, karena di sini X-nya itu ganti M, jadi min M per theta. Jadi di sini N, terus di sini di sini 1 dikurang 1 min E pangkat min M per theta, terus pangkatkan N min 1, terus dikali dengan 1 per theta E pangkat min M per theta. Nah, ini didapatkan dari fxm ini. fxm ini merupakan fungsi probability distribution function pada eksponensial, tapi X-nya itu ganti dengan M kayak gitu. Nah, kemudian baru dikalikan aja semuanya, jadi didapatkan itu sebesar NE pangkat min M per theta N min 1 dikurang M per theta. Dan hasil akhirnya itu N per theta E pangkat min NM kayak gitu. Nah, kemudian X1 ini berdistribusi eksponensial dengan theta per N kan ya. Karena posisinya itu kan untuk yang eksponensial itu kan dia 1 per theta E minus X per theta. Nah, kita dapat bahwa di sini tetanya itu kita ganti sebagai theta per N supaya dapat hasilnya itu seperti ini, kayak gitu. Kan kalau misalnya kayak gini, 1 per theta per N. Nah, kemudian di sini E minus X per theta per N.
Ini kan sama juga ya, dapat hasil tuh N per theta E pangkat min N X gitu kan, per theta kayak gitu. Jadi sama aja hasilnya. Makanya di sini hasil dari statistik minimum ini dia itu berdistribusi eksponensial dengan parameternya itu theta per N, sehingga EM-nya itu sama dengan theta per N. Nah, agar tidak berbias, maka perlu dikoreksi menjadi theta head sama dengan M sama dengan NX1. Dari mana asalnya? Dia itu kan didapatkan dari sigma XI sama dengan theta per N kan ya, kayak gitu. Jadi tinggal X sama dengan theta kayak gitu. Atau kita ganti X-nya jadi M sama dengan theta supaya mendapatkan hasil pendugaan yang tidak berbias kayak gitu. Karena kita kan ingin dia itu semuanya itu theta kan hasilnya. Nah, kemudian di sini akan dicari untuk yang penduga yang tak bias terbaik. Nah, untuk yang penduga yang tak bias yang terbaik, kembali lagi ke yang sebelumnya, menggunakan raw Blackwell yang tadi. Dengan cara pencarian terlebih dahulu untuk yang statistik cukup bagi tetanya. Nah, kemudian di sini apa namanya sama juga, tinggal diprodukkan kayak gitu dari 1 per theta E pangkat min XI per theta. Nah, kemudian tinggal theta pangkat min N, E pangkat min sigma N, I sama dengan 1 bergerak sampai N, X, I per theta. Kemudian statistik cukup bagi theta adalah sigma X ini, karena dia ini sudah menempel gitu, nggak bisa dipisahkan untuk yang theta dan juga X ini, kayak gitu. Nah, makanya yang statistik cukupnya yaitu sigma I sama dengan 1 bergerak sampai N, X, I, kayak gitu. Dan kemudian akan dicari penduga yang tak berbias. Kemudian akan dicari penduga yang tak berbias dengan cara apa namanya ekspektasi dari sigma xi kayak gitu. Dan untuk yang exi tadi karena sebelumnya sudah diketahui kalau untuk eksponensial xi-nya itu theta. Nah, makanya di sini theta jadi sigma theta. Jadi karena di sini tidak mengandung x lagi, maka diubah menjadi n theta. Kemudian jadi penduga tabias bagi theta adalah W sama dengan sigma XI dibagi N sama dengan X bar, seperti itu. Kenapa kenapa di sini penduga tabias bagi theta itu X bar? Karena kembali lagi seperti yang sebelumnya, dia itu sigma XI kan dia sama dengan N theta. Karena kita ingin theta sama dengan sigma XI dibagi N. Seperti itu. Makanya di sini dapat hasilnya itu X bar. Nah, kemudian di sini untuk yang penduga yang terbaiknya dengan cara kita menyamakan dan juga akan dibuat untuk yang EW bersyarat T yang tadi, di mana W-nya itu penduga yang tak berbias, yaitu X bar atau sigma I sama dengan 1 bergerak sampai N X I per N. Kemudian dia ini bersyarat apa namanya bersyarat untuk yang statistik cukup yang tadi, T-nya itu kan statistik cukupnya itu kan dia sigma XI kan. Nah, makanya kemudian kita samakan kayak yang sebelumnya gitu kan. Kita usahakan bahwa T-nya itu dia apa namanya bersyaratnya sama supaya mendapatkan hasil yang sama yaitu yang T. Nah, makanya di sini kan udah sama karena posisinya kita keluarkan untuk yang 1 per R ini. Jadi didapatkan hasilnya itu sebesar X bar seperti itu. Sehingga penduga tabias yang terbaik bagi theta adalah X bar kayak gitu. Nah, kemudian di sini yang terakhir untuk yang D ini, di mana akan dicari untuk yang penduga yang konsisten untuk poin yang B dan poin yang ke C. Nah, poin yang B itu di mana tadi itu apabila penduga yang tak biasnya itu X1 kan, atau yang minimum. Sedangkan yang C itu di mana penduga yang tak biasnya tadi itu sebesar X bar kan ya, kayak gitu. Nah, jadi di sini kita akan nyari untuk yang kedua penduga tak bias yang tadi, apakah kedua tersebut konsistenkah penduganya ataukah tidak, seperti itu. Nah, di sini yang pertama, di mana tadi itu kan didapat penduga yang tak biasnya itu kan theta head-nya itu sebesar nx1. Nah, kemudian di sini kita akan mencari varians dari theta head, di mana dia itu varians dari nx1 ini kan kalau dikeluarkan n kuadrat varians X1, dan kemudian di sini varian X1 tadi sudah dicari bahwa dia itu sebesar theta per
n kan ya gitu. Sebesar theta per n, karena posisinya kan kalau eksponen theta per n ini apa namanya EX-nya itu kan dia sebesar theta per n juga kan, karena EX itu sama dengan theta untuk yang eksponensialnya. Nah, sehingga setelah kita dapatkan di sini, terus dikalikan biasa, ini juga n kuadrat, jadi di sini tinggal sisanya theta kuadrat, dan akan divarianskan gitu, akan dilimitkan, di mana di sini n-nya itu sampai ke tahingga, mendekati tahingga, kemudian di sini variansnya, dan limit dari theta kuadrat ini kan dia tidak mengandung n kan ya, dan juga kan kalau misalnya limit dari yang konstantanya sendiri, di mana dia itu akan menghasilkan konstantanya itu sendiri gitu kan. Jadi limit dari theta kuadrat menghasilkan theta kuadrat. Nah, karena limit varians theta head-nya itu tidak sama dengan 0, jadi kan syarat dari penduga konsisten itu dia tuh harus limit dari n mendekati tahingga, dia tuh varians theta head-nya itu kan dia harus sama dengan 0 ya, untuk disebut sebagai penduga konsisten. Nah, karena dia itu tidak sama dengan 0, karena tadi itu limitnya itu theta kuadrat, maka theta head yaitu nx1 atau yang statistik minimum tadi itu bukan merupakan penduga yang konsisten. Nah, sedangkan kita cari yang kedua, apa namanya penduga yang kedua yaitu penduga yang C yang tadi, di mana penduga yang ini theta head-nya itu sebesar x bar atau 1 per n sigma xi. Nah, di sini kita cari varian tetanya, didapatkan hasilnya itu theta kuadrat per n kayak gitu kan. Dan kemudian kita limitkan, didapatkan kan limitnya itu theta kuadrat per n. Sedangkan kalau seandainya n-nya ini kita rubah ke apa namanya tahingga, nah ini kan akan menghasilkan 0 kan ya. Nah, makanya limitnya itu sebesar 0. Sehingga limitnya itu 0, maka theta head sama dengan x bar. Jadi x bar ini merupakan penduga yang konsisten gitu bagi theta head ini kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya? Sebelum ke materi selanjutnya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke pengujian hipotesis. Nah, jadi kalau untuk yang pengujian hipotesis, nah kita kan tahu ya kalau misalnya hipotesis itu kan ada dua ya, hipotesis nol dan juga hipotesis satu atau hipotesis alternatif kayak gitu. Nah, jadi untuk yang pendugaan hipotesisnya sendiri, yang akan dibahas di sini ada dua metode, yaitu ada metode nisbah kemungkinan maksimum atau juga disebut dengan likelihood ratio test, dan juga yang kedua itu ada metode Bayes kayak gitu. Yang metode Bayes itu kan sudah juga dibahas pada pertemuan sebelumnya, di mana metode Bayes itu untuk yang pendugaan parameter kayak gitu. Nah, penduga Bayes ini juga bisa dilakukan pada metode Bayes ini juga dapat dilakukan pada pengujian hipotesis seperti itu. Nah, di sini dimisalkan bahwa hipotesisnya itu kan dia itu kan H0, di mana theta ini kan dia termasuk ke dalam theta 0 kan ya. Nah, sedangkan H1 dia ini theta di mana dia ini selain masuknya itu selain ke theta 0 karena di sini ada komplement kayak gitu. Dan statistik ujinya di mana di sini apa namanya lambda x-nya itu sama dengan di sini ada sub dari L theta x dan di sini ada sub theta L theta x ini. Dan kalau seandainya kita likelihood kan, jadi likelihood dari theta 0 head, kemudian di sini bersyarat x apa namanya x1, x2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada L, di sini theta head bersyarat x1, x2 dan seterusnya. Dan di sini kalau seandainya L theta ini dia itu merupakan suatu fungsi likelihood kayak gitu. Yang bagian sini dia merupakan fungsi likelihood. Akan tetapi kalau seandainya di sini ada L theta 0, nah di sini tuh artinya fungsi likelihood dengan pendugaan maksimum likelihood estimator yang dibatasi pernyataan H0 benar. Karena di sini ada theta head 0 kayak gitu. Nah, tapi kalau seandainya L theta head X ini merupakan fungsi likelihood dengan pendugaan MLE-nya itu tanpa pembatasan. Jadi di sini tuh berarti bahwa
lambda ini atau LRT ini yang X ini dia merupakan pembagian gitu antara fungsi likelihood dengan pendudukan MLA yang dibatasi pernyataan H0 benar dibagi dengan fungsi likelihood dengan pendudukan MLA tanpa pembatasan. Dan di sini ada kriteria keputusannya jika lambda X ini cenderung kecil, maka cenderung tolak H0 atau tolak H0 jika lambda X ini dia itu kurang dari C, di mana C-nya ini antara 0 sampai 1 seperti itu. Nah, sebelum ke ilustrasi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak ya? Hmm, kalau nggak ada, mungkin langsung saja saya lanjutkan. Nah, di sini ada ilustrasi yang pertama, di mana di sini diketahui untuk yang XI-nya itu berdistribusi eksponensial dengan parameternya itu theta. Dari sini juga YJ, di mana dia itu berdistribusi eksponensial dengan parameternya itu mu. Nah, kemudian akan ditentukan LRT dari hipotesis atau likelihood ratio test dan hipotesisnya itu H0, di mana H0-nya itu theta sama dengan mu, dan juga H1-nya itu theta tidak sama dengan mu. Jadi di sini ada dua parameter kayak gitu, ada dua parameter, terus juga ada dua peubah acak kayak gitu kan. Dan di sini posisinya itu dia sama dengan dan tidak sama dengan, atau biasanya kita sebut dengan two tail kayak gitu. Nah, kemudian cara yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu theta head dan juga mu head tanpa pembatasan melalui metode MLA. Jadi posisinya di sini kita cari dulu theta head dengan metode MLA seperti biasa, dan juga mu juga secara apa namanya biasa gitu dengan MLA. Jadi di sini dilakukan secara terpisah untuk menentukan theta head dan juga mu. Nah, di sini ini posisinya untuk mencari theta head, dan kemudian di sini untuk mencari mu head seperti itu. Untuk mencari theta head juga sama, di mana di sini fungsinya itu kan sebesar karena dia tadi eksponensial, yaitu 1 per theta E pangkat min X per theta. Kemudian kita likelihoodkan, di mana untuk melikelihoodkan ini akan diprodukkan atau dikalikan 1 per theta E minus XI per theta ini akan diprodukkan hingga di sini theta pangkat min n e pangkat min sigma i sama dengan 1 bergerak sampai n x i per theta kayak gitu. Dan kemudian akan dilenkan. Nah, dilenkan dari L besar ini gitu, dari likelihood ini. Nah, akan dilenkan atau dilogkan. Jadi didapatkan dia itu lognya itu kan dia hasil awal kan log, terus di sini theta min n e pangkat min n i sama dengan 1 x i per theta kan seperti itu. Nah, kemudian kan kalau seandainya dilogkan berarti min n-nya itu ke depan, jadi min n log theta, kemudian dikurang kalau log udah itu dengan jadi dia itu apa ya habis gitu kan. Jadi di sini tinggal sisanya itu yang pangkatnya. Jadi minus sigma I sama dengan 1 bergerak sampai N X I dibagi theta. Dan kemudian di sini akan dilakukan penurunan yang pertama, akan diturunkan berdasarkan theta, kemudian didapatkan min N per theta, terus ditambahkan dengan sigma XI per theta kuadrat, seperti itu. Dan kemudian akan disamakan dengan 0, dan apa namanya untuk mendapatkan theta head-nya seperti ini. Jadi kan kalau seandainya disamakan dengan 0, ini dikali silang kan jadi dapat hasilnya itu 0. Jadi tinggal 0 sama dengan sigma XI dikurang N theta. Jadi didapatkan kita pindahkan ke samping, jadi N theta sama dengan sigma NI sama dengan 1 XI, kemudian tinggal theta head sama dengan sigma XI dibagi dengan N seperti itu. Jadi dapat theta head-nya itu sama dengan X bar. Nah, kemudian di sini FY apa namanya mu ini sama dengan 1 per mu E pangkat min Y per mu kayak gitu, dia juga sama. Jadi perlu di likelihoodkan dengan cara di apa namanya produkkan, dipakatkan, dikalikan kayak gitu. Jadi didapatkan dia itu mu pangkat min M, kemudian di sini E pangkat min sigma YJ dibagi dengan mu. Nah, kemudian di sini juga tinggal dilogkan atau dilenkan. Jadi didapatkan hasilnya itu min M log mu dikurang sigma YJ dibagi mu. Kemudian juga sama di apa namanya diturunkan.
diturunkan yang pertama berdasarkan mu gitu kan terhadap mu. Jadi dapatkan log mu itu kan dia jadinya 1/mu ya. Jadi min M per mu terus ditambah sigma YJ dibagi mu kuadrat. Kemudian akan disama dengankan dengan 0 gitu kan, akan disamakan dengan 0. Jadi dapat hasilnya itu mu head ini sebesar Y bar kayak gitu. Kalau theta head itu X bar, kalau mu headnya itu Y bar seperti itu. Nah, kemudian cara yang kedua dengan cara kita mencari theta 0 head dengan cara pembatasan bahwa H0-nya itu benar melalui metode maksimum likelihood estimator. Jadi di sini kita melakukan pendugaan theta 0 theta head-nya ini tapi dengan pembatasan H0-nya itu benar seperti itu. Nah, kalau seandainya H0 benar itu kan berarti tadi itu H0 benar itu dia theta 0 kan seperti itu. Nah, jadi di sini tinggal ini kan dari fungsi apa namanya fungsi PDF atau probability distribution function untuk yang eksponensial, baik untuk yang X ataupun untuk yang Y seperti itu. Nah, kemudian dilakukan penggabungan seperti itu untuk yang fungsi likelihood, di mana likelihood untuk yang theta, mu bersyarat X, Y. Nah, ini digabungkan, jadi tinggal dikalikan antara di sini punyanya X gitu kan, ininya punyanya Y. Nah, kemudian juga apa namanya hasilnya itu kan seperti ini untuk yang likelihood-nya. Kemudian di sini karena dengan pembatasan bahwa H0-nya itu benar, maka theta-nya itu sama dengan mu. Kenapa theta sama dengan mu? Kita kembali lagi ke contoh soal di ilustrasi di mana LRT dan hipotesisnya itu apabila benar, H0 benar kan ini, yaitu theta sama dengan mu seperti itu. Makanya di bagian sini pembatasan H0 benarnya itu theta sama dengan mu. Jadi kita anggap bahwa theta itu sama dengan mu ataupun mu pun sama dengan theta seperti itu. Nah, makanya di sini contohnya aja kita mu-nya yang kita ubah ke theta seperti itu karena mu itu kan sama ya dengan theta. Makanya di sini tinggal L theta bersyarat X, Y. Kemudian di sini theta pangkat min N dikali theta pangkat min M. Terus di sini E pangkat min XI dibagi theta E pangkat min sigma YJ dibagi dengan mu seperti itu. Nah, kemudian dilakukan penggabungan. Di sini kan bisa ya min apa theta pangkat min N terus tinggal dikali theta pangkat min M jadi hasilnya itu theta pangkat min N ditambah M, kemudian di sini E pangkat min sigma XI ditambah sigma YJ dibagi theta kayak gitu. Karena di sini udah diubah, nah seharusnya ini diubah ke ini theta. Nah, kemudian akan dilogkan untuk yang likelihood yang tadi itu akan dilogkan sehingga log dari L theta bersyarat X, Y jadi didapatkan itu hasilnya log theta pangkat min M plus M jadi kedepankan jadi min M plus M terus ini log theta dan di sini dikurangkan dengan yang hasil pangkat ini seperti itu. Jadi tinggal min sigma XI ditambah sigma YJ dibagi theta dan kemudian akan apa namanya lakukan penurunan yang pertama, lakukan penurunan terhadap theta untuk yang log dari likelihood yang tadi itu dan didapatkan untuk yang penurunannya itu karena dia hasilnya awalnya itu kan min n plus m terus log theta terus di sini min sigma xi ditambah sigma yj terus dibagi dengan theta kan ya seperti itu. Nah, berarti di sini juga sama min n plus m dibagi dengan theta terus dikurang karena di sini di bawah tetanya dan theta pangkat min 1 artinya bahwa di sini tambah sigma xi ditambah sigma yj terus dibagi dengan theta kuadrat seperti itu. Nah, jadi kemudian akan disama dengankan 0 kayak gitu dan apa namanya di sini disamakan di theta kuadrat di sini min theta n tambah m
terus ditambah sigma XI ditambah sigma YJ. Nah, kemudian 0 kali theta kuadrat jadi 0. Kemudian di sini min theta N ditambah M ditambah sigma XI ditambah sigma YJ. Jadi di apa namanya pindah ruas N tambah M sigma XI ditambah sigma YJ. Jadi theta itu sama dengan sigma XI ditambah sigma YJ dibagi dengan N plus M seperti itu. Nah, ini kan posisinya kita melakukan pembatasan tadi itu theta 0. Nah, makanya di sini jadi ini pendugaan untuk theta 0. Nah, kemudian baru dicari untuk yang likelihood ratio test atau LRT lambda X, Y, di mana di sini merupakan pembagian antara apa namanya likelihood untuk yang pembatasan H0 itu benar dan kemudian dibagi dengan likelihood untuk yang apa namanya pendugaan berdasarkan MLE gitu kan tanpa pembatasan. Nah, di sini kita dapatkan tadi itu untuk yang likelihood untuk yang theta 0 itu kan dia dapat yang bagian sini kan ya. Nah, ini setelah dilakukan pembatasan yaitu theta pangkat min n ditambah m pangkat min sigma xi ditambah sigma yj dibagi theta 0. Terus kemudian dibagi dengan likelihood yang tanpa pembatasannya itu dia berdasarkan yang bagian ini kayak gitu. Ini tanpa pembatasan dan masih secara berpisah kayak gitu. Jadi kemudian diubah lagi theta nolnya. Tadi kan udah dapat theta nol untuk yang apa namanya? Untuk yang pendugaannya itu kan sebesar sigma xi ditambah sigma yj dibagi n tambah m kan kayak gitu. Sedangkan untuk yang theta hat dia itu udah dapat juga pendugaannya yaitu x bar dan juga mu hat itu juga dapat pendugaannya itu y bar seperti itu. Nah, jadi tinggal di apa namanya? Tinggal disubstitusikan berdasarkan yang sudah dicari tadi kayak gitu kan. Nah, kemudian didapatkan hasilnya itu sebesar ini sigma xi ditambah sigma yj dibagi n plus m pangkat min n plus m dibagi x bar pangkat min n y bar pangkat min m karena di bagian pangkat min n plus m ini dicoret gitu karena sama kayak gitu. Jadi hasil akhirnya itu LRT-nya itu sebesar ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya? Sebelum ke ilustrasi yang kedua. Paling langsung saja saya lanjutkan. Nah, untuk yang Nah, untuk yang ilustrasi kedua ini, di mana di sini diketahui bahwa Y1, Y2, sampai YN itu dia berdistribusi Bernoulli dengan parameternya itu sebesar theta. Dan akan ditentukan likelihood ratio test dari hipotesis H0 yaitu theta kurang dari sama dengan theta 0 dan juga H1-nya itu theta lebih dari theta 0. Nah, jadi kan dapat kita dilihat dari sini, dia itu dapat kita sebut sebagai one tail kan ya karena dia itu apa namanya kurang ataupun lebih dari kayak gitu untuk yang H1-nya. Nah, kemudian di sini caranya itu sama juga seperti tadi dengan cara kita melakukan mencari dulu theta hat-nya tanpa pembatasan melalui metode maximum likelihood estimator di mana juga sama akan kita cari dulu likelihood-nya dari diproduction dari yang apa namanya probability distribution function untuk yang binomial. Nah, kemudian baru kita logkan dari likelihood itu sehingga dia itu didapatkan lognya itu sigma yi di log theta ditambah n min sigma yi log 1 min theta seperti itu. Kemudian juga sama di apa namanya diturunkan terhadap theta sehingga didapatkan itu sigma yi per theta dikurang n min sigma yi dibagi 1 min theta kemudian akan disamakan dengan 0 sehingga didapatkan hasil untuk yang theta hat-nya itu sebesar sigma yi dibagi n atau y bar seperti itu. Itu untuk mencari theta hat-nya.
Nah, kemudian untuk mencari theta nolnya, nah kita kan tadi tahu bahwa theta nolnya itu kan dia ada pembatasan ya. Pembatasan untuk yang theta kurang dari sama dengan theta nol. Nah, karena di sini posisinya apa ya namanya tuh tutel, nah makanya bukan sama dengan, makanya jadi di sini tuh ada dua kondisi seperti itu. Kalau seandainya Y bar kurang dari theta 0, maka Y barnya itu kan masuk ya ke dalam interval theta, karena kan di sini berdasarkan apa itu namanya theta sama dengan ya kan. Nah, Y bar itu masuk ke dalam interval theta, sehingga di sini Y bar dulu karena posisinya di sini Y bar kurang dari theta 0, di sini juga theta 0, dan kemudian di sini karena Y barnya itu masuk, maka gambarnya itu dia melewati untuk yang bagian Y bar. Dan kita dapat likelihood maksimum atau titik puncaknya itu di bagian sini kan ya. Nah, titik puncaknya itu berarti terjadi ketika theta sama dengan Y bar, sehingga theta 0 headnya yaitu sebesar yaitu bisa kita ganti dengan Y bar kayak gitu. Apa namanya apabila Y barnya itu kurang dari theta 0. Nah, tapi kalau seandainya Y barnya itu lebih dari theta 0, di mana Y barnya itu kan tidak masuk ya ke dalam theta kan. Karena kan posisinya, kalau seandainya Y barnya itu lebih dari theta, sedangkan posisinya itu kita ganti jadi Y kurang dari sama dengan theta 0, kayak gitu kan. Nah, berarti kan dia batasannya itu cuma sampai Y barnya kan ya. Cuman sampai Y bar. Jadi dia itu nggak lebih dari theta 0, Y bar ini. Makanya Y bar itu tidak masuk ke dalam theta, interval theta, sehingga di sini kan posisinya Y bar lebih dari theta 0. Makanya di sini yang ditulis dulu itu theta 0 baru Y bar. Dan pada grafik ini di mana di sini yang apa namanya yang cuman sampai garisnya itu cuman sampai yang theta 0 sini yang dibuat apa namanya boldnya. Karena di bagian sini Y barnya itu tidak termasuk kan yang ke dalam intervalnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa likelihood maksimum terjadi ketika theta sama dengan theta 0. Sehingga theta 0 headnya itu sama dengan theta 0 seperti itu. Dan kemudian baru kita cari untuk yang LRT-nya kan ya. Nah, di sini kan ada dua kondisi. Maka di sini kondisinya Y bar kurang dari theta 0 dan juga Y bar lebih dari theta 0. Dan kemudian di sini baru apa namanya dituliskan untuk yang likelihood-nya seperti itu. Tinggal yang theta 0, 1 min theta 0, kemudian di sini kita ganti theta 0-nya, kalau seandainya Y bar kurang dari theta, kita ganti dengan Y bar, kayak gitu. Sehingga kalau seandainya kita lihat bahwa L theta 0 atau yang dengan pembatasan H0-nya itu benar, dan juga dibandingkan dengan tanpa pembatasan, dia itu kan hasilnya sama. Makanya jadi dapatnya itu LRT-nya itu 1, kayak gitu. Tapi kalau seandainya dia itu dengan kondisi yang kedua, yaitu Y bar lebih dari theta 0, nah di sini tuh kan dia apa namanya theta 0-nya itu kan theta 0 head-nya itu kan dia diestimasi oleh theta kan, theta 0 juga kan ya. Nah, makanya di sini hasilnya itu ya tetap seperti ini. Jadi dapat dituliskan sebagai berikut untuk yang LRT-nya ini kayak gitu. Sebelum ke bias, apakah ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Iya, boleh. Grafiknya kenapa seperti itu ya, Kak? Posisinya itu apa ya? Kita itu kan lebih kepada intervalnya gitu kan, interval yang tetanya. Nah, di sini tuh apa namanya? Kenapa dia itu berbentuk seperti ini? Karena di sini apa namanya? Untuk yang grafik teta dan juga likelihood-nya seperti itu. Jadi kalau untuk yang apa namanya? Grafik likelihood itu memang seperti itu. Memang seperti ini gitu untuk yang grafik likelihood. Nah, cuman di sini yang dapat kita garis bawahi itu apakah dengan kondisi Y barnya itu apa namanya kurang dari theta 0, apakah dia itu apa namanya yang maksimumnya itu berapakah kayak gitu, likelihood maksimumnya itu berapakah? Kan kita ini itu likelihood maksimum kan ya untuk pada proses ini. Nah, makanya pada proses ini kalau seandainya Y bar kurang dari theta 0, di sini yang kita tuliskan itu awalnya itu Y bar gitu. Karena
apa namanya di sini Y barnya itu kan lebih kecil dibandingkan theta 0, maka Y bar terlebih dahulu, kemudian theta 0, dan kemudian di sini karena Y barnya itu masuk ke dalam interval theta, maka kita bold gitu kan, kita bold yang di bagian Y bar, berarti dia melewati Y bar gitu kan, tapi cuman sampai seperti ini gitu. Nah, yang artinya bahwa yang apa namanya dia kan sudah melewati untuk yang maksimum ini ya, garis maksimum ini gitu kan. Ini kan dapat kita lihat yang paling puncaknya itu kan dia di bagian Y bar kayak gitu. Nah, makanya likelihood maksimumnya itu dia theta sama dengan Y bar kayak gitu. Tapi berbeda lagi kalau seandainya di sini Y barnya itu lebih dari theta 0, yang dimana Y barnya ini kan lebih besar dibandingkan theta 0. Jadi theta 0 terlebih dahulu ditulis baru Y bar, dan kemudian kita tahu bahwa puncaknya itu kan sebenarnya ada di Y bar ya. Nah, cuman di sini posisinya kalau seandainya Y bar theta lebih dari theta 0, pada kondisi hipotesisnya itu theta kurang dari sama dengan theta 0, nah makanya Y-barnya itu tidak masuk. Nah, makanya cuman sampai yang di boldnya itu cuman bagian sini. Cuman bagian sampai theta 0. Dia nggak melewati Y-barnya juga. Gitu. Karena Y-barnya itu tidak termasuk. Sehingga dia itu likelihood maksimum pada Y lebih dari theta 0 ini, dia cuman sampai theta ini sama dengan theta 0 seperti itu. Jadi intinya kalau seandainya pembentukan grafik ini sebenarnya kalau seandainya likelihood biasanya emang seperti ini kalau seandainya likelihood kayak gitu. Cuman yang perlu digarisbawahi itu apa namanya penentuan dari likelihood maksimumnya berdasarkan kondisi H0 itu benar. Apakah sudah terjawab? Oke, sama-sama. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan lagi sebelum masuk ke metode yang terakhir yaitu metode Bayes? Hmm, nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke metode yang terakhir yaitu metode Bayes. Nah, metode Bayes ini sebenarnya sama aja sih sebenarnya yang kayak yang sebelumnya. Ada beberapa tahapannya, cuman di sini yang membedakan itu dia untuk pendugaan hipotesisnya kayak gitu. Dan untuk yang di Bayes ini, yang pertama itu kan kita cari untuk yang sebaran posteriornya. Nah, sebaran posteriornya itu yang bagian ini sebaran posteriornya, ini priornya kayak gitu. Nah, apa namanya? Ini kan dia misalnya ada mengikuti suatu distribusi tertentu, dan untuk yang tetanya, priornya gitu kan, peluangnya, nah dia juga apa namanya mengikuti sebaran tertentu seperti itu. Dan di sini artinya bahwa hipotesis H0-nya ini theta ini masuk ke dalam ruang himpunan di mana kemungkinan apa namanya kemungkinan dalam theta tertentu kayak gitu. Dan ini dari komplemennya gitu kan, komplemen dari semua himpunan yang tertentu tersebut. Dan kemudian untuk yang tahapan dalam uji bias untuk pencarian sebaran secara posterior yaitu theta bersyarat x ini, di mana pertama itu dari kan kita punya misalnya sebarannya itu kan sebaran secara probability distribution function kan kayak gitu. Nah, kita dapat kayak gini terus kita cari untuk yang ini kan baru satu X, kita cari untuk yang X1, X2 seperti itu. Nah, makanya di sini ada garis bawah untuk yang X-nya kayak gitu. Nah, kemudian tinggal diprodakan aja atau dikalikan, dan kemudian di sini apa namanya untuk mencari fx koma theta kayak gitu baru tinggal dikalikan antara yang sudah dikalikan gitu kan, yang sudah dikalikan yang sudah diprodukkan itu dikalikan dengan priornya, dan kemudian untuk yang mx ini akan dilakukan pengintegralan dengan batasan theta seperti itu, dengan batasan theta, dan di sini yang akan diintegralkan itu dari fx, theta ini apa namanya diintegralkan berdasarkan theta, dan ataupun ini berlaku untuk kontinu, sebaran kontinu, sedangkan untuk yang sigma ini berlaku untuk sebaran diskrit seperti itu. Dan kemudian untuk pencarian secara sebaran posteriornya, nah ini tinggal dilakukan pembagian antara fx, theta ini dan dibagi dengan mx ini seperti itu.
apa namanya sehingga ini untuk yang sebaran posteriornya itu didapatkan dan nanti untuk yang keputusan sendiri akan ditolak H0 jika nilai peluang dari theta yang termasuk ke dalam apa namanya yang termasuk ke dalam um, ruang himpunan untuk yang theta ini ya tertentu ini gitu kan bersyarat X ini dia itu kurang dari sama dengan 1/2 itu syarat untuk H0-nya itu ditolak seperti itu. Jadi kalau seandainya iya iya halo boleh apakah ada yang mau ditanyakan? Oke mungkin salah mungkin kepencet ya. Nah, kemudian di sini kurang dari sama dengan 1/2. Jadi kalau seandainya dia itu lebih dari 1/2, maka keputusannya itu akan gagal tolak H0 atau terima H0 seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pengilustrasian untuk yang bias ini di mana diketahui Y1, Y2 sampai YN ini dia itu berdistribusi Poisson dengan parameternya itu lambda. Nah, kemudian lambda ini dia berdistribusi gamma gitu. Parameter lambda ini dia berdistribusi gamma dengan parameternya itu alpha dan juga beta. Nah, kemudian akan dilakukan tuliskan juga daerah penolakan menggunakan uji bias pada hipotesis H0 di mana di sini lambda kurang dari sama dengan lambda 0 dan juga H1-nya itu lambda lebih dari lambda 0 seperti itu. Jadi kita itu ingin mencari daerah penolakan untuk yang pengujian bias ini. Nah, caranya itu dengan cara kayak yang tadi. Jadi ini kita perlu cari terlebih dahulu untuk yang apa namanya perlu dituliskan terlebih dahulu untuk yang sebaran tadi itu kan dia sebaran apa ya tadi kosong kan sebaran kosong jadi yang bagian sini dia itu kan merupakan probability distribution function kan ya nah jadi untuk yang kosong dia itu distribution functionnya itu pangkat min lambda dikali lambda pangkat y dibagi y faktorial di mana y-nya itu bergerak dari 0, 1 sampai seterusnya. Dan kemudian di sini kita kan kita lihat bahwa dia ini prior kan ya. Nah, kita dapat yang sebaran priornya di mana dia itu mempunyai sebaran gamma gitu. Nah, gamma dituliskan juga gitu untuk yang distribusi dari gamanya gitu kan fungsi dari gamanya. Dan kemudian untuk pencarian sebaran posterior bagi lambdanya ini perlu apa namanya diprodukkan terlebih dahulu gitu untuk yang probability distribution functionnya dan kemudian apa namanya tinggal di buat misalnya yang kayak ini kan produk dari pangkat min lambda lambda pangkat yi per yi faktorial kemudian juga ini kan karena dikalikan jadi di sini pangkat min n lambda dikali lambda sigma yi dibagi dengan produk dari YI seperti itu. Dan kemudian di sini baru kita cari untuk yang F Y, lambda gitu atau dikalikan antara yang sudah diprodukkan tadi dikali dengan priornya. Nah, jadi kan hasilnya itu kan yang FY lambdanya ini tadi ini hasilnya yang sebelumnya itu terus dikalikan dengan sebaran yang gamma tadi untuk yang priornya dan kemudian hasilnya itu emang panjang seperti ini kayak gitu. Dan apa namanya tinggal disederhanakan seperti itu sih sebenarnya. Tinggal disederhanakan untuk yang di bagian sini dapatnya itu dia dikeluarkan untuk yang lambdanya. Jadi lambda 1 ditambah beta n per beta seperti itu. Dan kemudian di sini apa namanya kita perlu lakukan pengintegralan yang dari nilai yang telah kita buat tadi, yang untuk yang FY tadi dilakukan pengintegralan di mana batasnya itu min theta sampai theta kayak gitu. Kenapa min theta sampai theta dan karena posisinya itu ini rumusnya ya, maksudnya ini rumusnya. Kemudian setelah dimasukkan tadi itu untuk yang gamma itu kan kita tahu bahwa batas gamma itu kan dia sebenarnya kalau nggak salah apa namanya hmm, parameternya itu kan baik untuk lambda baik untuk yang alpha maupun beta itu dia harus lebih dari nol kan ya
Nah, makanya di sini batasnya itu 0 sampai ke tangga. Nah, sehingga yang FY, theta yang tadi ini, yang di bagian sini, nah ini kita integralkan, dilakukan pengintegralan, dan yang di sini dikeluarkan karena tidak mengandung Y, kayak gitu, tidak mengandung lambda, kayak gitu. Nah, jadi didapatkan yaitu lambda sigma I sama dengan 1 pangkat apa namanya bergerak sampai N, YI ditambah alfa dikurang 1, pangkat min lambda per beta per 1 ditambah beta N gitu kan, D lambda kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa nih kayak gini, kita lagi kembali ke distribusinya. Kalau kita lihat untuk pendistribusian gamma, dia kan seperti ini ya. Coba. Nah, dia kan seperti ini ya untuk yang gamanya ini sendiri kan. Nah, apa namanya? Di sini kan dia sama-sama mempunyai apa namanya batas lebih dari 0 kayak gitu. Terus kemudian di sini dia lambdanya, di sini kan kita anggap aja lambdanya itu sebagai X gitu, nggak masalah. Kemudian di sini lambdanya itu X dari alfa min 1, sedangkan di sini juga dia mengandung apa pangkat juga kan. Dan juga di sini ada mengandung eksponen gitu kan, eksponen dari pangkat seperti itu. Makanya di sini bisa kita lihat bahwa dia ini dari integral ini, dia ini bisa diubah ke gamma seperti itu, ke persamaan gamma. Caranya untuk menentukan alfa dan beta, ini kan alfa dan beta ya. Nah, ini kan sebenarnya itu dari alfa terus gamma alfa terus ini beta alfa kan. Beta pangkat alfa. Nah, caranya dengan cara di sini kan kita tahu bahwa X alfa pangkat min 1 ya. Dan juga pangkat min X per beta. Nah, kemudian alfa min 1 nanti sama dengan sigma YI ditambah alfa minus 1. Dan di sini apa namanya kita lihat bahwa itu bisa sigma YI ditambah alfa, terus kan min 1 ditambah 1 kan ya. Jadi didapatkan alfanya itu sebesar YI ditambah alfa gitu. Ini untuk apa namanya untuk alfanya. Sedangkan untuk beta, di sini kan kita tahu bahwa dia itu min lambda, min lambda per beta. Nah, terus di sini dia itu min lambda per beta per 1 ditambah beta N kan. Sebenarnya dapat dilihat di sini sih. Ini kan atasnya itu sama, min lambda sama min lambda. Cuman yang berbedanya itu dari penyebutnya, yaitu beta dan juga beta per 1 ditambah beta N. Nah, makanya di sini untuk yang betanya itu didapatkan beta per 1 ditambah beta N kayak gitu. Sehingga ini untuk yang persamaan dari MY-nya, dan kemudian akan dilakukan pembagian antara FY apa namanya FY, lambda per MY dengan untuk membuat suatu posterior kayak gitu kan, sebenarnya posteriornya. Nah, ini dimasukkan aja untuk yang persamaannya tadi untuk yang FY, lambda. Kemudian yang di bawahnya juga yang MY ini juga dimasukkan dari hasil yang integralan yang tadi. Nah, kemudian di sini kan dapat dicoret ya, di bagian sini kan dia sama nih. Nah, ini dicoret. Jadi masih tinggal yang atasnya, terus yang bagian bawah sini kayak gitu. Jadi ini juga gitu kan, ini juga dapat dilihat untuk sebaran. Ini kan juga sama ya, sebarannya itu kan dia YI terus DI ditambah alfa, terus ini beta ditambah 1 ditambah BN. Dia sama-sama mengikuti sebaran gamma. Jadi posterior dari apa namanya posterior dari lambda bersyarat Y ini berdistribusi gamma dengan alfanya itu sebesar sigma YI ditambah alfa, dan juga betanya itu yaitu beta ditambah 1
ditambah beta N. Kemudian untuk yang daerah penolakannya sendiri, maka akan di H0 itu akan ditolak jika peluang dari lambda kurang dari lambda 0 bersyarat Y ini dia kan kurang dari 1/2 kan. Sehingga apa namanya integral dari 0 sampai ke batasnya 0 dan juga lambda 0 ini kalau misalnya diintegral dia itu apa namanya kurang dari sama dengan 1/2 untuk yang daerah penolakannya. Paling seperti itu sih untuk yang bisa disampaikan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Materinya sudah beres oleh. Apakah ada? Minta materinya, Bu. Oh ya boleh. Ini langsung saja saya kirim ya. Bu, untuk praktek ini ada saran nggak Bu untuk kami prakteknya biar kami lebih mudah menerapkan metode-metode matematikanya itu Bu? Atau misalnya ada Hmm, website apa gitu Bu yang bisa jadi rekomendasi gitu untuk kami pelajari gitu Bu? untuk website mungkin saya kurang tahu juga ya untuk yang website pembelajaran. Soalnya biasanya kan kalau di UT itu juga ada modul kan ya, modul pembelajaran kan ya. Iya Bu, benar Bu. Nah mungkin bisa dipelajarin dari situ atau menurut saya sih sering-sering ini sih apa namanya kalau seandainya misalnya atau ujian kan dia boleh buka sheet kan ya, boleh buka kertas gitu kan ya. Ke apa tabel Z Bu? Oh, kalau yang sheet distribusi kayak gitu boleh nggak sebaran-sebaran kayak gitu? Nah itu kembali ke pengawas ya Bu nanti Bu. Nah, itu paling apa namanya menurut saya yang paling penting itu sebaran sih. Maksudnya kayak rumus-rumus yang sudah saya sampaikan sebelumnya karena posisinya kalau seandainya nggak hafal distribusinya gitu kan, nggak hafal nggak hafal distribusinya terus nggak hafal yang kayak probability distribution function yang tadi itu yang di bagian bentar aduh lagi proses lagi yang di bagian tadi fx kayak gitu kan untuk yang sebaran gamma, nah itu EX-nya itu berapa, terus juga variansnya itu berapa, mungkin bakalan susah ya menurut saya kan, yang bagian sini, yang di bagian sebaran ini. Karena menurut saya ini sangat penting sih untuk tahu sebaran-sebaran ini, terus juga kan kalau seandainya nggak tahu fungsi masa peluang ataupun fungsi kepekatan peluang kan ini bakalan susah ya, nggak bisa ketahuan selanjutnya. Nah ini kayaknya perlu kalau seandainya nggak bisa pakai sheet, mungkin perlu dihafal untuk yang perumusan ini. Dan kemudian juga kalau menurut saya biasanya juga perlu dilihat juga sih untuk yang penggunaan dari rumus-rumusnya gitu, penggunaan dari metodenya kayak yang tadi CRLB atau Kramer-Rao lower bound itu untuk pembuktian kayak gitu kan, rumus pembuktian penduga yang terbaik kayak gitu. Terus untuk yang teorema Rao Blackwell tadi untuk yang pencarian kayak gitu. Dan juga dihafalkan untuk yang step by step-nya gitu. Untuk yang cara-caranya, menurut saya kalau seandainya untuk yang pengantar statistik matematik ini, kayaknya harus banyak-banyak untuk yang latihan soal deh, sepertinya seperti itu. Kayaknya seperti itu. Karena kalau seandainya banyak latihan soal, biasanya tuh kayak kita tuh ngelihat soalnya tuh kayak udah kayak hafal, oh udah apa kalau soal kayak gini harus dikerjakan kayak gimana gitu, gimana step by stepnya kayak gitu sih paling. Dan untuk yang websitenya mungkin saya kurang tahu ya untuk yang websitenya, cuman kalau yang saya lihat itu kadang juga lumayan banyak sih untuk yang apa namanya cara-cara untuk mencari teorema-teorema ini gitu. Paling gitu aja sih menurut saya.
Ini ujian ujian ini kapan ya? Tanggal 16. Oh, tanggal 16. Bukan tanggal 9 ya? Saya dari Kalimantan, Ibu. Oh, oh beda-beda untuk yang ini. Kalau di tempat saya sih tanggal 16, Bu, di ininya. Hmm, iya iya berarti beda-beda ya. Nah, itu tanggal 9 TAP, tanggal 16 PSMII. PSMII itu apa ya? Oh, PSM 2 maksudnya. Oh, ya ya ya, pengantar statistik matematik 2. Paling itu sih. Kayaknya untuk yang materi yang bisa saya sampaikan tuh selama 3 kali ini kan 3 kali pertemuan ya. Pertemuan terakhir itu kan besok untuk yang pengantar statistik matematiknya. Nah, itu yang kayaknya yang bisa saya sampaikan itu untuk yang pengantar statistik matematik 2 sih gitu. Soalnya kayaknya saya lebih ditekankan untuk yang itu. Paling gitu sih. Ada lagi nggak yang mau didiskusikan misalnya? Ya boleh. Mirip TS2 ya Kak. Iya, malahan untuk yang pengantar statistik matematik ini nama lain nggak sih? Nama lain dari teori statistika. Soalnya kalau seandainya di yang saya pelajarin itu bukan statistik matematik, tapi teori statistika seperti itu. TS2. Enggak. Jadi untuk yang S2 juga teori statistika sih. Dia udah ngerangkap aja karena dia hasil reviewan kan dari review dari S1. Kalau TS3 kayak gimana ya modelnya? Ada lagi kah yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, ya pada baik kalau nggak ada, mungkin materi hari ini udah selesai untuk yang di bagian tadi itu. Berarti kita sudah mempelajarin untuk yang penduga parameter, terus juga apa namanya kriteria penduga yang terbaik, terus juga yang kemarin bias, galat, baku kayak gitu kan, sama yang apa namanya penduga hipotesis. Nah, mungkin besok pertemuan yang terakhir kita mau bahas tentang pendugaan interval seperti itu sama yang evaluasi dulu evaluasi pendugaan hipotesis sama sama yang pendugaan interval seperti itu. Kayak gitu sih paling paling gitu aja sih yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya itu saya mohon maaf. Paling langsung saja saya tutup kali ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya.